Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari mahasiswa program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Kami akan membawakan presentasi dengan tema budaya organisasi dan etika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitriani SE MM. Baiklah, selanjutnya tim kami beranggotakan saya sendiri adalah Rami Akbar Awalul Zulhaj. Selanjutnya Saudari Shahidatul Fatimah Ridwan, Saudara Muhammad Fahrul Iras, dan selanjutnya adalah Muhammad Fajrul Islam. Baiklah, kami selanjutnya ada beberapa subtema dalam presentasi ini. Yang pertama itu pengertian budaya organisasi dan etika bisnis yang akan dibawakan oleh Saudara Shahidatul Fatimah. Hubungan antara budaya organisasi dan etika bisnis akan dibawakan oleh Saudari Makfira, dan fungsi budaya organisasi dan etika bisnis akan dibawakan oleh Saudara Fahrul dan Fajrul. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Shahidatul Fatimah. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian budaya organisasi dan etika bisnis. Budaya organisasi. Budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Edgar J. Sein, budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal. Selanjutnya, menurut Robbins, budaya organisasi menyangkut bagaimana para anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah para anggota organisasi menyukai atau tidak, karena para anggota menyerap budaya organisasi berdasarkan dari apa yang mereka lihat atau mereka dengar di dalam organisasi. Kesimpulannya, budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Baiklah, nama saya Makfira. Saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis. Nah, di sini ada menurut Musli, di mana etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Kemudian ada menurut Vasquez, di mana etika bisnis adalah sebuah studi khusus mengenai moral tentang apa yang benar dan salah. Studi ini berfokus pada standar moral sebagaimana yang sudah diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Kemudian yang terakhir ada menurut Stead, di mana etika dalam bisnis merupakan salah satu standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara membuat keputusan dalam bisnis. Nah, istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula dengan etika manajemen, yaitu penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis juga digunakan individu untuk berperilaku secara profesional dan dapat diterima pada saat melakukan aktivitas bisnis. Selain dengan alasan profesionalitas, hal ini juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan bisnis untuk mendapatkan persetujuan publik. Sehingga etika bisnis ini bukan hanya sekedar konsep, melainkan bagaimana seluruh elemen bisnis dapat bertindak secara benar ketika menentukan strategi ataupun dalam pengambilan keputusan. Misalnya ketika etika tersebut diterapkan dalam kepemimpinan, para pemimpin dalam suatu organisasi seperti manajer dapat mengarahkan karyawannya dengan memberi contoh. Mereka
atau para manajer dapat membimbing karyawannya dalam membuat keputusan yang bermanfaat secara individu dan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, yang kedua itu fungsi budaya organisasi dan etika bisnis. Fungsi dari budaya organisasi itu yang pertama menumbuhkan jati diri suatu organisasi dan para anggotanya. Terus yang kedua menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok sendiri. Yang ketiga sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi. Dan yang terakhir sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya fungsi etika bisnis. Yang pertama itu peningkatan retensi karyawan. Terus yang kedua kolaborasi yang lebih kuat. Dan yang ketiga kepemimpinan yang lebih efektif. Dan terakhir peningkatan nilai profesional. Saya akan melanjutkan pemaparan Fajrul Islam. Jadi kita akan membahas hubungan etika dan budaya dalam lingkup perusahaan atau bisnis. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat 3 pengertian. Pertama, etika perusahaan, kemudian kedua, etika kerja, dan yang ketiga, etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara karyawan dan lingkungannya. Misalnya, etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, etika kerja. Ini terkait antara perusahaan dengan karyawan. Dan yang terakhir adalah etika perorangan yang mengatur hubungan antara karyawan. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder yang menginginkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggaran pegawai dan pemasok bertindak oportunitis serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku dan sebaiknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian serius pada etika perusahaan akan memberikan citra yang baik untuk mendukung perilaku bisnis bagi perusahaan. Lalu, bagaimana pengaruh etika terhadap budaya? Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antara individu maupun kelompok yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dan peningkatan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis pengambilan keputusan. Dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, masyarakat di mana dia berada. Budaya perusahaan ini memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis perusahaan akan menjadi jika mereka memudahkan etika dalam lingkungan perusahaannya. Kemudian dalam mewujudkan kinerja etika bisnis, Kraft menyebut beberapa kendala tersebut, yaitu seperti standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih sangat lemah. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, dan memanipulasi laporan keuangan. Kemudian kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapai, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktis bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya. Orang-orang yang kurang teguh standar moralnya bisa jadi gagal karena mereka mengejar tujuan dengan mengabaikan peraturan
peraturan tadi. Kemudian yang ketiga adalah situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lain memberi kesempatan bagi pihak untuk mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, lemahnya penegakan hukum. Banyak yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis untuk menegakkan norma-norma etika. Kemudian yang terakhir, belum ada organisasi profesi bisnis yang menjamin untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Organisasi seperti Kadin pun beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen ini. Sekian presentasi dari kelompok kami.